Terlihat sederhana, tapi belum tentu semua orang bisa. Yaps, skill emak-emak yang satu ini memang tiada dua. Jualan pecel bukan pakai gerobak atau pikulan, melainkan menggunakan tampah yang diletakkan di atas kepala. Kok bisa ya sekuat itu? Apa sih rahasianya? Menikmati keindahan pantai Pangandaran bisa dengan berbagai cara. Mau versi low budget? Bisa. Atau mau banyak gaya seperti saya? Juga boleh. Tapi kalau soal kuliner, jangan sampai di skip. Jajanan sehat, murah meriah, ala Nusantara dengan skill para pedagang yang luar biasa. Ini dia, pecel pantai khas Pangandaran. Menariknya, kebanyakan penjualnya ibu-ibu loh. Nasi pecel. Ya, lontong pakai pecel, pakai gorengan, mau mendoan, mau bala-bala ada, kerangnya ada. Oh, jadi hip hop kayaknya. Nasi pecel ya? Ya, Boleh Bu, kita satu ya di sana ya. ya. Nih, nasi pecel Pangandaran unik karena dia Bu jualannya nggak pakai gerobak dorong tapi pakai tambah di atas ya. Ciri khas pedagang pecel pantai yaitu berjualan dengan tampah yang ditaruh di atas kepala. Mereka berkeliling mengelilingi pantai Pangandaran Timur dan Barat. Tampah berisi aneka sayuran yang direbus, gorengan, sate kerang, dan juga bumbu kacang. Salah satu pedagang yang sudah lama menekuni usaha ini adalah Suryati, warga asli Pangandaran. Terus kenapa kok alasannya jualan pecel di pantai, Bu? Karena orang Sidomulyo kebanyakan suka dagang pecel. Pedagang pecel pantai memang tidak bisa ditemukan setiap hari di Pangandaran ya. Biasanya mereka hanya berjualan di musim liburan. Seperti libur tahun baru, libur lebaran, dan hari besar lainnya. Di hari biasa, para pedagang tetap berjualan pecel di rumah atau di warungnya masing-masing. Uniknya, dari dulu sampai sekarang, masyarakat Sidomulyo, Kecamatan Pangandaran, sudah dikenal sebagai pembuat bumbu pecel yang handal. Makanya, gak heran kalau kebanyakan penjual pecel, lotek maupun gado-gado di kawasan Pangandaran, orang Sidomulyo. Cuman memang, untuk jualan pecel ini, gak sembarangan ya. Si ibu tuh bisa gak megang nampahnya. Ya, kalau saya masih harus megang karena takut jatuh. Belum lagi kesulitannya karena kita jalan di pasir. Susah. Jadi berat. Berat di kaki, lalu berat di kepala. Ada yang unik lagi nih Skit Lovers. Ternyata selain pedagang pecel pantai, saya juga menemukan pedagang yang menjual barang dagangannya di atas kepalanya. Tuh, lihat aja. Ada pedagang ikan asin sampai pedagang bonsai keliling. Kebayangkan berat bonsainya aja lebih dari 20 kg loh. Oh iya Skit Lovers, sudah lebih dari 45 menit nih saya jualan keliling pantai. Tapi belum ada penglaris juga. Alias belum ada yang beli sama sekali. Ternyata memang nggak mudah untuk jualan pecel di pantai. Apalagi kalau banyak rata-rata mereka udah pada sarapan pagi. Karena ini jualannya emang di pagi hari. Karena pecel kalau untuk tip orang Pangandaran makannya itu di pagi hari buat sarapan. Setelah hampir 1 jam berjualan, akhirnya dapat pelanggan pertama. Pecel di Pangandaran sedikit berbeda dengan pecel di daerah Jawa Barat maupun di Jawa Tengah. Kalau pecel Pangandaran ada tambahan daun jaat atau icipir, bunga kecombrang, sate kerang, dan yang paling membedakan adalah daun ramidang. Semua sayuran tadi sudah direbus ya, lalu ditambahkan bumbu kacang. Ramidang ya, ramidang, rame-rame kita madang. Jadi daun ramidang ini mirip kayak daun pepaya, cuman dia agak lebih lembut. Nah, jadi rasanya juga tawar, nggak kayak pepaya kan pahit kan. Jadi ini bedanya pecel Pangandaran sama pecel daerah lain. Bumbu kacangnya masih dibuat secara tradisional.
Menumbuk kacang seperti ini bakal membuat minyak pada kacang banyak keluar, sehingga bumbunya jadi lebih gurih. Ciri khas bumbu kacang pecel pantai agak kasar dan tidak terlalu cair. Nah, setelah semua siap, bahan disusun di atas tampah. Tampah bambu memang identik sebagai wadah penyimpan makanan tempo dulu. Biasanya, makanan yang ditaruh di tampah itu berupa kue-kue tradisional, rebusan, dan nasi kuning atau tumpeng. Ibu ini kenapa sih jualannya pakai nyiru begini? Kenapa nggak pakai gerobak dorong atau bakul gitu, Bu, lebih gampang? Karena biar kelihatan oleh tamu. Oh, Bisa bahan-bahannya ya? membedakan tukang bakul sama tukang pecel. Oh, gitu. Kalau tukang pecel, Ciri khasnya ini ya? ciri khasnya nyiru, tampah. Kalau tukang bakul ya itu apa ya? Pakai bakul jamu Iya, gitu ya, iya, kalau orang jamu biasanya jual jamu pakai bakul ya. Iya, Jadi kalau gini bisa kelihatan iya, sama pembeli iya, bahan-bahan apa aja Ibu ya. Tadi Yang- ada gorengan, telur asin, sate kerang dan lain-lain ya Bu ya. iya. Kalau pakai bakul nggak kelihatan, Nggak ketumpuk kelihatan. soalnya ya. Iya. Ya. Tampah yang sudah penuh siap ditaruh di kepala. Wah, skill ini bukan kaleng-kaleng Skit Lovers. Perlu kemampuan khusus, terutama dalam menyeimbangkan badan dan kepala. Skill kelunturan kepala para pedagang pecel pantai didapatkan tidak 1 atau 2 hari, tapi berminggu-minggu bahkan sampai sebulan loh. Tujuannya agar terbiasa membawa tampah berisi bahan pecel di atas kepala. Apalagi kedua tangan pun terkadang membawa barang lainnya, seperti termos, piring, maupun toples berisi bumbu kacang cadangan. Ternyata kalau misalkan untuk jualan pecel itu ada latihannya ya Bu ya. Iya, iya. Bikin tinju ada latihannya. Iya. Cuman kalau biasanya Ibu waktu itu latihannya berapa lama sampai bisa lepas Ya, tangan? sebulan lah. Sebulan? Iya. Nah itu latihannya apa aja biasanya? Latihannya Biasa kayak gini. gimana tuh? Disunggi, disunggi. Oh ditaruh di atas, Iya, di atas. dikasih beban, Iya, dikasih beban, sayuran itu, bumbu. terus Terus saya jalan dari ujung ke ujung. di jalan ujung ke ujung dari sini Iya. ke sini Iya, di jalan aspal. bukan di pantai. Waduh, pantai mah susah tuh. Susah banget. Rahasianya, Suryati rajin latihan di tanah atau jalan beraspal setiap hari agar kepalanya terbiasa dan barang dagangannya tidak jatuh. Setelah terbiasa, baru berjalan di pasir yang lebih berat perjuangannya. Butiran pasir tidak padat, sehingga setiap langkah butuh energi ekstra 2-3 kali lipat. Nah, sekarang giliran saya nih. Bisa nggak ya? Pelan-pelan saya nggak bisa jalan cepet-cepet kayak Ibu. Kalau Ibu kan bisa cepet ya. Ini kita harus lepas tangan. Waduh, kebayang kalau misalkan itu pecelnya nggak jadi jualan. Ya, ternyata susah ya. Susah. Berat banget, aduh. Ya, saya nggak kuat karena di sini pegang tangan, di atas harus jaga keseimbangan ya. Namanya nuhun ya. Nyuhun. Kalau nyuhun di bahasa Sunda terima kasih Bu. Hatur nuhun. Ya udah, kita coba lagi ya. Waduh, ternyata gagal Skit Lovers. Untung aja hanya latihan ya. Terbukti kan, kemampuan berjalan dan keseimbangan tubuh para pedagang pecel pantai patut diacungi jempol. Soal skill dagang, tidak semua pedagang pecel pantai melepas tangannya. Ada juga yang masih memegang tampah di atas kepalanya. Secret Lovers, pecel pantai dipercaya sudah ada di Pangandaran sejak tahun 1990-an. Dulu penjual pecel di sini tidak banyak, namun sekarang sudah ada puluhan. Pecel menawarkan cita rasa khas yang memuaskan, terutama perpaduan bumbu kacang yang gurih dan sedikit pedas. Selain itu, pecel merupakan makanan yang praktis dan cepat saji. Jadi, hidangan yang cocok untuk pedagang kaki lima di lokasi wisata yang ramai.